Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 26 Agustus 2024 dalam pekan biasa ke-21 tahun B. Bacaan dibawakan oleh Marieta Evelyn, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari kita semakin mengasihi, semakin peduli, semakin bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kami sungguh memuji dan bersyukur atas segala karya ciptaan-Mu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih untuk berkat dan kasih setia-Mu yang tidak pernah ada habisnya. Kami mau selalu memuliakan nama-Mu dengan perkataan dan perbuatan sepanjang hidup kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 1 ayat 1-5 dan ayat 11b sampai 12. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius, kepada jemaat orang Tesalonika yang ada dalam Allah Bapa kita dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Saudara-saudara, kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kalian. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu semakin bertambah dan kasihmu satu sama lain semakin kuat. Kami sendiri membanggakan kalian di hadapan jemaat-jemaat Allah karena ketabahan dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kalian derita. Semuanya itu merupakan bukti bahwa penghakiman Allah itu adil, sebab kalian dinyatakan layak menjadi warga kerajaan Allah. Demi kerajaan itulah kalian sekarang menderita. Semoga Allah kita menganggap kalian layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Dengan demikian, nama Yesus Tuhan kita dimuliakan dalam kalian, dan kalian dalam Dia, sesuai dengan kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, ya segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib
di antara segala bangsa. Kabarkanlah dari hari ke hari keselamatan yang datang daripadanya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Kisahkanlah karya-karyanya yang ajaib di antara segala suku. Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Sebab maha besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala dewata. Sebab segala Allah para bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhan dialah yang menjadikan langit. Wartakanlah karya Tuhan yang ajaib di antara segala bangsa. Domba-dombaku mendengar suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 23, ayat 13 sampai dengan 22. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, karena kalian menutup pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kalian sendiri tidak masuk, dan kalian merintangi mereka yang berusaha masuk. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian menelan rumah janda-janda, sementara mengelabui indera orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu, kalian pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kalian menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kalian sendiri. Celakalah kalian, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bila bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang bodoh
dan orang-orang buta, manakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan kalian berkata, bila bersumpah demi mazbah, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kalian orang-orang buta, manakah yang lebih penting, persembahan atau mazbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mazbah, ia bersumpah demi mazbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi Dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi tahta Allah dan juga demi Dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Menjalankan apa yang diucapkan. Renungan dibawakan oleh Maria Clara. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang dikatakan munafik karena mereka mengajar tetapi tidak melakukannya. Mereka menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Mereka tidak masuk dan merintangi orang-orang yang berusaha masuk. Kerajaan surga yang mereka tolak dan halang-halangi adalah Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan memberikan kehidupan kekal. Mereka juga dikatakan munafik karena berdoa panjang-panjang, tetapi tidak segan-segan mengambil uang dari para janda yang terpinggirkan dan termasuk golongan paling susah dalam hal ekonomi. Alih-alih membantu masyarakat yang terpinggirkan itu, mereka malah memungut uang itu dengan dalih bahwa uang tersebut untuk persembahan bait Allah. Mereka juga dikecam karena mempertobatkan satu orang menjadi penganut agamanya, tetapi malah menjadikan dia orang masuk neraka yang 2 kali lebih jahat dari mereka. Hal ini karena para ahli Taurat dan orang Farisi mengajarkan dengan mementingkan berbagai ritual dan aturan, padahal tidak membawa kepada keselamatan sejati. Mereka mengajar orang-orang menolak bahkan menyalibkan Kristus yang membawa mereka kepada kebinasaan kekal. Tuhan Yesus mengecam mereka dengan keras. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci. Sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci. Sumpah itu mengikat. Mereka mengalahkan bait suci yang adalah simbol Allah dengan persembahan emas kepada bait suci yang ujung-ujungnya masuk ke dalam kantong mereka. Begitu serakah, mengutamakan uang dengan dalih atau membawa unsur keagamaan untuk kepentingan diri. Kita mungkin merasa para ahli Taurat dan orang Farisi begitu munafik. Lawan kata munafik adalah berintegritas. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah berintegritas dengan konsisten menjalankan apa yang kita ucapkan dan ajarkan
dengan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada pasangan, anak-anak, atau rekan-rekan dalam komunitas. Terlebih bagi yang sudah melayani sebagai tokoh panutan di paroki, lingkungan, dan komunitas basis. Apakah sudah menggunakan posisi kita untuk kepentingan umat, khususnya yang susah dan terpinggirkan, dengan tidak mengutamakan kepentingan diri? Dalam bacaan pertama, Rasul Paulus mengatakan, ia merasa wajib mengucap syukur kepada Allah atas umatnya di Tesalonika, karena iman mereka makin bertambah dan kasih di antara mereka pun semakin kuat. Mereka begitu tabah dan terus beriman dalam situasi penganiayaan dan penindasan, dan mereka layak menjadi warga kerajaan surga. Kita patut bersyukur belum sampai mengalami penindasan atau penganiayaan yang luar biasa seperti yang dialami oleh umat Allah di Tesalonika. Marilah kita mengikuti teladan mereka dengan terus bertumbuh dalam iman dan menghidupkan iman tersebut dengan berbagi kasih dan dukungan kepada sesama dengan berbagai cara. Seperti saling mendoakan, mau hadir di kala suka dan duka, berbagi berkat dengan orang yang membutuhkan, dan lain-lain. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sungguh kami bersyukur kalau pada hari ini telah Kau ajarkan untuk menjalani hidup yang berintegritas atas dasar iman dan kasih kepadamu dan sesama. Tuhan, mohon berikan kami hikmat dan kekuatan agar dapat selalu setia melakukan segala ajaran dan perintah-Mu yang akan membawa kami untuk hidup bersatu denganmu selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.